menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman yang berada di Kota Baru. Selamat bergabung bersama saya Ronald Andretti selaku moderator Anda dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelum kita memulai acara hari ini, perkenankan kami menceritakan sedikit latar belakang kenapa diadakan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai angka 73,3%. Nah, berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama di dalam masa pemerintahan yang kedua ini. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital dari tahun 2021 hingga tahun 2024, di mana telah dirumuskan ada 4 kerangka kurikulum, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture. Dan oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital nasional di 34 provinsi, 514 kabupaten atau kota yang melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Luar biasa ya. Dan tentunya sebagai peserta acara kita hari ini, ada beberapa tata tertib yang harus diikuti. Yang pertama adalah diimbau untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dimanapun Anda berada. Kemudian juga selama acara berlangsung, mohon untuk mic tetap dimatikan, namun kamera wajib untuk terus dinyalakan. Dan juga masing-masing peserta tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar atau tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara. Masing-masing peserta wajib mengerjakan pre-test dan juga post-test, di mana nanti peserta baru mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang dikirimkan di kolom chat. Dan juga aplikasi Siberkreasi dapat Anda download di App Store dan juga di Google Play. Dan untuk memulai acara hari ini, kami ingatkan Anda, kami sudah menyiapkan giveaway total 1 juta rupiah. Bisa untuk Anda yang mengirimkan pertanyaan terbaik yang terpilih di sesi Q&A, ataupun untuk Anda yang screen capture kegiatan kita dan Anda posting di Instagram sesuai dengan format yang nanti Anda bisa pantau di kolom chat. Dan untuk mengawali acara kita hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Diikuti juga dengan kita simak bersama video arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Dan untuk memulai acara kita hari ini bersama-sama akan kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan untuk mengawali acara bersama-sama kita akan berdoa bersama terlebih dahulu demi kelancaran acara kita hari ini, dan juga tentunya kita turut mendoakan untuk Indonesia kita cintai semoga segera pulih kembali di tengah masa sulit di tengah pandemi yang mewabah di seluruh dunia saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing, berdoa akan persilahkan.
Terima kasih, semoga semua doa terbaik kita segera dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kali ini kita akan segera memulai literasi digital kita dengan topik besar kita adalah lawan balik perundungan di era digital 4.0. Dan kali ini kita langsung saja menyapa narasumber kita yang pertama, selaku dosen UHAMKA Jakarta, ada Bu Iflaha Zuriaten SAG MPD. Selamat pagi. Pagi semuanya. Pagi Mas Ronald. Selamat pagi Bu Iflaha, kali ini membawakan temanya adalah keamanan digital. Peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Kamu persilakan sharingnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada moderator, Mas Ronald, kemudian juga segenap narasumber. Ya, ini narasumbernya luar biasa, mudah-mudahan semuanya ini ya. Ada Bapak Muhammad Aliansa, ada Pak Faisal Alfiansa, ada juga KO-nya yaitu Safwa Mursid ya. Nah, ya ini luar biasa semua, salam kenal dari saya, panggilannya mudahnya Ibu Ria Iflaha saja. Kalau panggilan panjang Iflaha Zuriatin boleh dipanggil Ria Iflaha saja. Baik, dan para partisipan yang sudah hadir atau sudah bergabung, saya ucapkan selamat mengikuti literasi digital yang diselenggarakan oleh Menkominfo RI yang saat ini kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa mengikuti materi ini sampai dari awal sampai akhir. Izin kami share materi terlebih dahulu untuk membahas tentang materi yang akan saya sampaikan. Bentar. Baik. Ya, tema saya adalah kali ini yang saya bahas peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Kita apabila membaca satu konten atau komentar ya di sosial media, tentu muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan adalah membaca melihat konten negatif di sosial media, apakah pernah atau tidak pernah atau jarang atau sering atau setiap buka media sosial selalu ada konten negatif. Nah, ini saya yakin semuanya yang penggemar daripada sosial media atau pengguna sosial media ini adalah jawabannya yang poin D. Setiap buka media sosial selalu ada konten negatif. Nah, lalu ini kalau berdasarkan hasil survei ya, untuk pengguna daripada internet maupun ponsel ya, bisa dikatakan 80% bahwa pengguna internet di ponsel digunakan untuk sosial media. Ini penggunanya durasinya cukup lama, yaitu sampai 4 jam sampai 4 jam 46 menit, dan itu semuanya dilakukan atau digunakan untuk menggunakan medsos atau media sosial. Ketika sudah launching dengan dunia digital ini, kesiapan kita seperti apa, terutama yang berkenaan dengan anak-anak yang masih butuh pendampingan. Nah, ini nanti kita akan bahas
siapa sih sebenarnya orang tua atau siapa pendidik daripada anak-anak itu? Nah, yang dimaksud orang tua itu adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Kenapa dinamakan pendidik yang pertama? Karena orang tualah yang pertama kali melakukan kegiatan pendidikan untuk memberikan pengaruh positif maupun negatif, bahkan semenjak dalam kandungan. Ini, jadi pendidikan yang pertama, yang utama adalah orang tua, bukan guru, bukan orang lain. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan satu contoh, satu nasihat, satu ilmu, itu pasti dari orang tua terlebih dahulu. Apapun yang disampaikan orang tua itu merupakan pendidikan. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa sikap, bisa langsung berupa satu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu termasuk pendidikan. Nah, lalu di samping orang tua sebagai pendidik pertama, juga pendidik yang utama. Kenapa? Karena anak menjalin hubungan yang sangat kuat dalam waktu yang panjang dan ikatan hubungan emosional yang kuat dengan orang tuanya. Jadi di sini maksud saya, kalau kita sebagai pendidik, orang tua pendidik yang utama harus mengikuti satu ikatan emosional. Jadi orang tua itu ada ikatan emosional yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ada anaknya melakukan segala sesuatu, itu orang tuanya pasti terbawa atau menjadi perasa. Ya, ini artinya apa? Artinya orang tua itu punya ikatan emosional yang sangat kuat. Contoh seperti begini. Ketika anaknya ada sesuatu, pasti orang tua sudah mendapatkan firasat. Nah, ini karena ada hubungan ikatan emosional yang kuat, maksud saya. Nah, lalu saat ini banyak orang tua terjangkit penyakit. Apa itu penyakitnya? Adalah pertama, memanjakan anak. Dalam arti apa? Memanjakan anak itu memberikan apa yang tidak dibutuhkan anak dan melakukan berbagai hal buat anak yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Begini, anak bisa dianalisa, bisa diamati di sekitar kita. Banyak orang tua itu terlalu memanjakan, padahal anak itu sudah mampu melakukan aktivitasnya, tapi masih dibantu. Nah, menjadikan anak itu jadi malas, menjadikan anak itu tidak mau gerak. Ini karena kesalahan orang tua, gitu. Contoh, anak itu seharusnya sudah bisa makan. Artinya anak itu bisa ngambil sendiri makan, ya tentu harus dibimbing. Tetapi kadangkala orang tua tidak mau anak itu ngambil sendiri, tetapi tetap diambilkan. Akhirnya di situ muncul sifat memanjakan. Ini tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua penyakitnya apa? Tidak konsisten. Nah, jadi orang tua banyak yang tidak konsisten. Artinya gini, mengikuti kemauan anak, aturannya longgar, tidak ada punishment ketika melakukan kesalahan. Nah, ini ya. Jadi jangan kita, kalau ketika ada orang tua seperti ini, harus dilakukan satu perubahan. Artinya kalau anak minta sesuatu boleh diikutin, tetapi harus ada sebuah aturan. Contoh, ketika dia minta main gadget atau main handphone atau main media sosial, boleh, tetapi tetap ada aturan-aturannya. Jangan anak di-loss, jangan anak tidak diberikan satu aturan, ya. Dan jika dia melakukan kesalahan juga harus dipunishment. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika dia melakukan satu prestasi, ya juga harus diberikan reward gitu. Jadi ada punishment dan ada reward. Ini orang tua. Nah, jadi penyakitnya orang tua itu tidak konsisten dan memanjakan anak. Penyakit yang saat ini, ya. Next. Nah, dalam kita menggunakan media sosial tentu ada sopan dan beradab, ya. Nah, di sini ada etikanya, kemudian ada juga sopan santunnya, kemudian bagaimana kita dalam menggunakan digital yang sesungguhnya, kemudian ada beradab.
Artinya begini, kita dalam bermedia sosial itu sama dengan halnya kita melakukan satu aktivitas yang biasa gitu, yang tidak di media sosial, tetap harus menjaga aturan, harus menjaga sopan santun. Nah, karena kita pegang orang budaya orang timur ya. Saya tidak utarakan karena di sini ada yang lebih penting, yang lebih jelas ya, maksudnya yang lebih signifikan terkait dengan materi, nanti itu bisa dibaca sendiri. Kemudian dasar kita apa? Harus beradab dalam menggunakan sosial media. Ini harus diketahui ya. Kita tadi harus beradab dalam menggunakan sosial media. Dasarnya pertama kita punya Pancasila. Kemudian kita punya kitab suci. Karena semua warga negara Indonesia itu beragama. Sehingga punya kitab suci. Nah, masing-masing agama kitab sucinya pasti menjelaskan untuk punya satu aturan beradab dalam menggunakan sosial media. Kemudian ada KUHP ya. Ini sudah bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE. Nah, ini dasarnya yang kita harus ketahui. Jadi tidak boleh kita asal media sosial udah apa saja dilakukan, tapi kita harus beradab dan ada dasar hukumnya atau dasarnya kita melakukan media sosial dengan beradab itu. Kemudian ini ya, kita kasih contoh juga akibat etika bermedia sosial yang kurang bijak. Nah, ini biasanya sudah bisa disampaikan juga ke materi-materi yang lain. Nah, ini contoh-contohnya ya, yang lagi tren. Ini yang sering kontennya ada, akun yang ada ini tentang apa? Netizen ya, yang akibat etika bermedia sosial yang kurang bijak. Nah, lalu apa makna gambar ini ya? Coba diperhatikan, ini ada anak sendiri ditemenin sama orang tua. Ada juga rame-rame, ada anak-anak, ada ibu, ada yang sudah remaja. Ada juga ini anak-anak yang main dengan sendirinya. Nah, apa dari visual ini? Artinya ketika anak bermedia sosial sebaiknya diusahakan untuk ditemani sama orang tua sehingga akan terjaga keamanannya. Nah, seperti ini, satu anak ditemenin oleh ibunya. Kemudian juga ini bisa rame-rame seperti ini ya, bisa. Jadi karena bermedia sosialnya untuk rame-rame. Nah, yang begini ini, yang sendiri-sendiri, nah ini yang membahayakan. Karena apa? Karena pasti konten yang dibuka macam-macam, bervariasi antara anak satu dengan anak yang lain. Dan ketika ada hal yang perlu ditanyakan, tidak ada tempat langsung bertanya, sehingga dia akan melakukan apa yang dia ketahui di media sosial itu. Sementara di media sosial itu apapun bisa kita jangkau atau kita lihat atau kita saksikan. Ini ya, ini makna daripada visual gambar ini. Nah, selanjutnya, kita harus bijak bermedia sosial dalam fatwa MUI. Ya. Dalam fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia meluncurkan bahwa fatwa terbaru terkait pedoman bermuamalah di media sosial memuat hukum serta aturan bermedsos bagi umat muslim. Ini ya, kita harus dianjurkan untuk berdakwah. Ya, berdakwah itu artinya menyampaikan apa yang baik di dalam bermedia sosial itu bisa kita share. Tapi kalau yang tidak baik, ya jangan. Kemudian bermedia sosial itu bisa bermakna silaturahmi, ya, karena kita mungkin jauh, karena tidak terjangkau, apalagi di saat pandemi saat ini kita tidak bisa bertatap muka dengan siapapun atau susah terjangkau kepada saudara yang jauh di sana atau orang tua, ya. Nah, itu bisa dijadikan wadah atau media silaturahmi. Nah, yang ketiga, kita juga bisa lakukan untuk tabayun. Tabayun itu apa? Artinya verifikasi konten atau informasi yang di situ perlu kita cek and recheck. Ini benar apa tidak keberadaan konten ini atau makna dari konten ini apa isi konten ini apa benar sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, itu dilakukan tabayun. Ya, atau verifikasi. Nah, di dalam bermedia sosial MUI juga melarang apa? Nah, pornografi, menggibah,
fitnah, adu domba, bullying, ya, publikasi konten atau informasi pribadi. Nah, ini biasanya anak-anak yang masih senang dengan share-share atau publikasi tentang kepribadiannya, ya, atau punya masalah dicurhatkan. Nah, ini jangan, dilarang ya. Jangan, karena nanti ada pihak-pihak yang bisa memanfaatkan. Jadi jangan, kita cukup disampaikan ke orang-orang yang terdekat saja. Jangan sampai dipublikasi di media sosial. Kemudian dilarang juga melakukan ujaran kebencian dan permusuhan. Ya, jangan sampai menimbulkan ujaran kebencian bahkan sampai permusuhan. Ini dijauhi dan bahkan dilarang oleh fatwa MUI. Selanjutnya ini 5 tips agar anak tidak kecanduan internet. Apa itu? 5 tipsnya. Pertama, buat aturan batasan waktu. Jadi, kalau anak kita tidak kecanduan internet, kita harus punya aturan. Ada batasan waktu yang dimana 24 jam itu bisa dibagi. Mana jam anak untuk belajar daring, mana anak untuk bermain games, mana untuk anak memang benar-benar bermain media sosial adalah untuk memicu kreativitas. Jadi jangan dimanai media sosial juga negatif saja, tidak bisa untuk menimbulkan kreativitas. Nah, ini harus diatur batasan waktunya, ya, dan tidak boleh terlalu lama. Ketika daring pun belajar itu tentu mengikuti aturan-aturan yang ada dari sekolah. Tetapi setelah itu dia kalau mau main games, mau main buka media sosial dalam rangka untuk meningkatkan kreativitas juga boleh, ya. Jadi harus ada batasan waktu. Yang kedua, lakukan berdiskusi dengan anak. Nah, ini bagi orang tua yang tidak bisa mendampingin anak, maka harus dilakukan diskusi. Diskusi apa? Dalam artian komunikasi. Coba cerita tadi, kamu tadi lihat medsos apa? Bermedsos apa? Nah, itu harus digali, ditanya, diajak komunikasi. Biar mereka bercerita, terbuka apa yang dia lakukan. Nah, sehingga tidak sampai nanti mengarah hal-hal yang negatif. Kemudian membuat pengalihan, artinya membuat pengalihan ini benar-benar anak kalau sudah pegang internet, harus ada sistem pengalihan. Pengalihannya apa? Nah, apa yang menjadi hobi anak selain dia menggunakan medsos gitu. Jadi jangan anak ketika nangis, ketika apa, sudah dikasih medsos, diam, dibiarkan. Jangan, itu juga tidak bagus. Karena apa? Karena khawatir nanti dia kecanduan internet yang berlebihan. Apapun kalau yang berlebihan pasti akan menimbulkan kecanduan dan itu dampaknya pasti tidak baik gitu. Kemudian yang keempat juga, jangan anak dilakukan dengan bermedia sosial terus tapi tanpa diajak mengenal lingkungan. Bahwa anak bermain di luar rumah artinya mengenal lingkungan, melihat sekitar kita ada apa dan perlu apa gitu ya, harus gitu. Karena apa? Dengan kita bermedsos yang dihadapi adalah benda mati. Tetapi dengan kita mengajak anak bermain di luar itu adalah bertemu dengan sesama manusia, artinya bertemu dengan makhluk yang lain. Yang di situ bisa ada pembelajaran, ada hal-hal yang bisa menjadikan daya tumbuh kembang anak terus meningkat atau terus wawasannya bertambah gitu ya. Jadi bermain di luar rumah itu juga harus dibiasakan, tidak monoton dengan media sosial saja. Yang kelima adalah mengajak anak melakukan kegiatan positif. Ya, apa itu? Banyak melakukan kegiatan positif itu, seperti peduli sesama, kemudian membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Itu kegiatan-kegiatan positif yang kecil, tetapi itu perlu ada pembiasaan. Karena kalau anak sudah diajarkan dengan pembiasaan terhadap lingkungan yang terdekat atau lingkungan sekitar, maka di mana saja dia tinggal akan terbiasa dengan hal lingkungannya yang bersih, lingkungannya yang supel, yang suka bergaul, yang care gitu ya. Nah, itu harus dilatih dengan pada waktu masih anak-anak. Baik, izin mohon maaf Bu Ifla, mengingatkan waktu hampir habis, kami berikan tambahan 1 menit untuk penutupan materi, kami persilakan. Baik.
Ya, terima kasih. Nah, ini menjaga anak di internet ya. Tadi udah saya jelaskan banyak. Nah, ininya penjelasan lebih jelasnya lagi, batasi waktu berinternet, manfaatkan fitur perlindungan teknologi, beritahu anak internet yang aman, jaga data pribadi anak di internet. Nah, harus ditunjukkan kontak bantuan ketika ada sesuatu. Kemudian kita harus menghormati privasi anak di internet. Kemudian kita harus berkomunikasi dengan terbuka, tadi dengan berdiskusi. Nah, sebaiknya dilakukan dampingin anak ketika berinternet, kemudian berikan ruang untuk berkreasi, ya. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Tentu tanggapan atau feedback sangat kami harapkan dari partisipan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk sharingnya, Bu Ifla. Nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Ya. Baik, dan tentunya teman-teman sekali lagi kalau misalnya masih ada pertanyaan langsung saja ketik di kolom chat sekarang juga sesuai dengan format yang telah ditentukan ya. Dan kali ini kita akan bahas juga soal etika digital. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya, seorang programmer nih. Kita sapa selamat pagi untuk KM Aliansyah. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Aliansyah, kali ini boleh dong sharingnya soal bijak beretika di internet, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama-tama izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Untuk yang saya hormati Bapak Ronald sebagai moderator, Bapak dan Ibu narasumber yang berhadir, dan para peserta yang berada di dalam forum webinar ini. Salam kenal semuanya, dan izinkan saya untuk memaparkan materi terkait digital etik, yaitu bijak dalam berinternet. Kalau kita berbicara tentang internet, saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Bahkan di setiap aspek kehidupan kita pada saat ini pasti menggunakan internet. Contohnya seperti kita bisa berbelanja di internet, melalui internet ya, membayar sesuatu dengan internet, dan melakukan komunikasi apapun melalui internet. Hal ini yang paling sering kita lakukan setiap harinya. Maka dari itu, internet banyak memberikan dampak positif bagi kehidupan kita ya manusia ya, dan internet juga banyak memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Contohnya seperti etika kita dalam berinteraksi di media sosial yang seringkali terabaikan. Hal ini terjadi karena kebebasan penggunaan yang secara langsung kebablasannya, banyak kebablasannya. Maka dari itu pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana sih menggunakan internet dengan bijak, dan apa sih keuntungan jika kita menggunakan internet dengan bijak, dan apa sih masalah atau kerugian yang akan datang jika kita tidak menggunakan internet secara bijak. Nah, kita akan memasuki bagaimana sih menggunakan internet dengan bijak. Cara menggunakan internet dengan bijak itu banyak sekali ya caranya ya, yang mungkin tidak saya jelaskan di sini secara terperinci. Akan tetapi di sini akan saya jelaskan beberapa poin yang pasti sering kita temui saat berkomunikasi di dalam internet. Poin pertama yaitu jadilah diri sendiri. Walaupun poin ini terdengar sangat simpel, tapi masih banyak di antara kita sekarang ini yang memasukkan identitas, karena di zaman sosial ini masih banyak orang yang ingin diakui oleh orang lain. Mungkin malu dengan kondisi finansialnya saat ini, hal tersebutlah mungkin menjadi faktor beberapa orang tersebut memasukkan identitas mereka. Hal ini pastinya akan merugikan diri sendiri dan bisa saja merugikan orang lain. Contoh kasusnya ada nih di Banjarmasin pada tahun 2020 November, seorang satpam memasukkan identitasnya menjadi seorang polisi agar bertujuan untuk mendapatkan pasangan hidup.
Hal ini pastinya akan berdampak sangat fatal karena memasukkan identitas dan mengaku-ngaku sebagai polisi itu ada tindak pidananya, dan tentu saja akan merugikan orang yang telah ditipu. Poin yang kedua adalah hindari penulisan caps lock ya. Berkomunikasi dengan menggunakan media sosial seperti sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Walaupun berkomunikasinya melalui perantara di internet, berkomunikasi di media sosial sama halnya seperti berkomunikasi bertatap muka, secara tatap muka maksudnya. Ada etika dan cara penyampaian yang benar agar tidak menjadi miskomunikasi dengan orang lain. Salah satunya yaitu cara penulisan kalimat atau kata yang menggunakan huruf caps lock ya, atau huruf besar, kapital semua. Saat kita melakukan komunikasi dengan seseorang di media sosial, seperti WhatsApp atau aplikasi chat lainnya, ketika kita sedang berkomunikasinya, usahakan kata atau kalimat yang kita ketik tidak tercaps lock atau terkapital semua. Karena kata atau kalimat dengan yang ditulis dengan huruf kapital semua itu menandakan bahwa kita bermakna seperti kita lagi teriak atau marah-marah, sehingga bisa dikategorikan melanggar etika internet. Hal ini akan membuat diri kita dan orang lain menjadi miskomunikasi, dan pastinya ini akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Lalu poin selanjutnya ada katakan yang sebenarnya. Di era sekarang banyak sekali kebohongan yang dibuat oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Berbohong di dunia maya itu bisa fatal akibatnya. Akibatnya sering diketik informasi atau di informasi di media sosial yang menjadi sering diketik informasi yang dikatakan secara bohong ya, sebab informasi yang kita ketik atau posting di media sosial akan menjadi sebuah data yang tersimpan. Jika kelak kita mengatakan hal yang berbeda atau tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, maka ada bukti bahwa kita sedang berbohong. Hal tersebut nantinya akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, bumerang menjadi diri kita sendiri. Maka dari itu, katakanlah yang sebenarnya dengan jujur. Jika kita tidak ingin malu nantinya. Contoh kebohongan yang kerap terjadi saat ini di media internet adalah thumbnail atau judul yang melebih-lebihkan atau berbohong ya. Biasanya kita jumpai di YouTube atau berita online dan sebagainya ya. Lanjut. Poin yang selanjutnya ada saring sebelum menyaring. Sebelum kita menyebarkan atau memposting sesuatu informasi atau kata-kata di media sosial, alangkah baiknya kita menyaring terlebih dahulu apakah informasi yang kita sebar sudah benar dan apakah kalimat atau gambarnya yang tertera sudah baik dengan bahasa yang sopan juga. Jika sudah, maka kita baru boleh melakukan sharing. Tapi jika kita melakukan sharing sebelum menyaring, bisa saja informasi yang kita sharing tadi menyinggung atau salah pada orang lain dan pada akhirnya merugikan orang lain itu, dan bisa berakibat fatal ya. Sebab informasi yang kita ketik atau posting akan dibaca banyak orang, dan mungkin saja orang yang membaca langsung percaya dengan apa yang kita posting, dan orang yang membaca tersebut langsung meneruskan kembali atau men-share ulang, repost ya. Lalu hal tersebutlah nantinya akan menjadi informasi yang hoax atau tidak benar atau palsu ya, dan merugikan banyak orang yang sudah percaya. Poin selanjutnya, hindari banyak komentar. Sering terjadi ini postingan orang lain yang kita tidak sukai terlintas di media sosial kita. Contohnya lagi main Instagram, terlintas tuh di akun kita postingan-postingan orang yang tidak
kita sukai ya. Lalu langkah apakah yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apakah kita harus melakukan banyak komentar dan melakukan komentar buruk agar orang tersebut melakukan penghapusan pada postingan yang tidak kita sukai? Nah, langkah yang benar jika hal ini sering terjadi, kita bisa melakukan tindakan report ya pada postingan tersebut. Agar postingan yang kita tidak sukai itu tidak terlihat lagi. Dan apabila orang tersebut terlalu banyak mengupload postingan yang sama, yang pastinya seluruh postingannya itu tidak kita sukai, kita bisa memblokir akun tersebut. Hindari banyak komentar di media internet karena itu termasuk pelanggaran etika. Karena di media internet pelanggaran etika yang masih sering terjadi adalah meninggalkan komentar buruk ketika melihat konten atau karya yang tidak kita sukai. Poin yang terakhir ada jangan lekas percaya. Di era sekarang nih sudah banyak sekali penipuan atau informasi hoax yang digunakan pihak lain untuk mencari keuntungan. Contohnya berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaingnya dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna jejaring sosial dituntut untuk sebaiknya untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi dan ada baiknya melakukan cross-check akan kebenaran informasi tersebut. Pentingnya ini adalah alasan kenapa sih pentingnya beretika di internet. Yang pertama, paham bagaimana pedoman atau tata cara kita berkomunikasi di internet ya. Yang kedua bisa menempatkan diri dalam berbagai situasi, mampu menghormati orang lain di media sosial, mengurangi penyalahgunaan internet ya, mempelajarkan kita jangan menipu di internet dan lain-lain. Penggunaan internetnya lebih bijak dalam bertindak serta berpikir secara jernih dan rasional. Simpulannya ialah internet adalah salah satu media untuk berkomunikasi yang dapat memudahkan seseorang dalam bertukar informasi dengan orang lain secara cepat dan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Pengetahuan etika dalam menggunakan internet akan meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan internet. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke moderator Bapak Ronald. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Aliansyah untuk sharingnya dan nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya Kak untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Dan tentu saja teman-teman kalau misalnya nanti kalian ingin mendapatkan giveaway masing-masing Rp100.000 langsung ketik pertanyaan seputar topik yang telah diangkat oleh masing-masing narasumber. Dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita yang berikutnya. Selaku key opinion leader kita ada seorang entrepreneur. Selamat pagi untuk kamu Muhammad Faisal Alfiansyah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Faisal, kali ini boleh dong soal kecakapan digitalnya ini tentang pilih-pilih informasi di ruang digital, kami persilakan. Oke, langsung saya share screen aja ya mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman di Kota Baru. Kali ini kita akan ngebahas materi yang berjudul pilih-pilih informasi di ruang digital. Nah, kalau kita ngelihat atau dengar kata informasi ya mungkin udah sangat nggak asing untuk kita semua. Hampir tiap hari atau bahkan tiap hari kita tuh dapat informasi baik dari teman mungkin, saudara, tetangga, atau kalau di era digital ini generasi kita tuh lebih banyak dapat informasi dari internet, tepatnya dari sosial media atau juga portal berita di internet. Nah, sebelum masuk
ke materi, mari kita kenalan dulu ya. Ini dikit profil saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fiansyah. Selain entrepreneur, saya juga adalah mahasiswa tingkat akhir di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Mekatronika. Dan ini ada beberapa sosial media saya, ada LinkedIn, ada Instagram, boleh di-follow, silahkan. Dan juga ada GitHub untuk beberapa program Python dan LabVIEW yang pernah saya kerjakan. Oke, langsung aja lanjut masuk ke materi. Nah, apa sih sebenarnya informasi itu? Teman-teman dan Bapak Ibu semua pasti udah tahu ya maksud dari kata informasi itu sendiri, atau bahkan udah bisa mendefinisikan dari kata informasi itu sendiri. Nah, mari kita belajar lagi tentang informasi menurut kamus kita, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI. Jadi, menurut KBBI, informasi adalah kata benda yang punya arti penerangan, pemberitahuan, atau makna yang menunjang suatu amanat. Nah, lebih gampangnya, informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan nantinya akan bermanfaat bagi penerimanya atau bagi kita. Di sini ada juga George Botner. Beliau ini adalah seorang penulis buku yang punya definisi sendiri tentang informasi. Nah, jadi menurut Pak George ini, informasi adalah sebuah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kita ngomongin informasi lebih lanjut ya. Jadi, sekarang tuh informasi udah bisa dikatakan jadi kebutuhan primer bagi manusia pada umumnya. Yang pertama kita akan membahas apa sih sebenarnya pentingnya informasi itu dan kenapa informasi dianggap penting, bisa jadi sangat penting gitu. Seperti kata Pak George di slide sebelumnya ya, beliau tuh ngomong kalau informasi dijadikan satu-satunya landasan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, informasi yang nggak akurat itu bisa mengakibatkan pengambilan keputusan yang nantinya itu juga nggak akan efektif. Gitu. Seperti misal di masa pandemi kayak gini ya, informasi itu sangatlah dibutuhkan. Contoh kayak data atau informasi tentang banyaknya orang yang terinfeksi virus, total pasien terinfeksi per daerah mungkin, pola penyebaran dari virus corona, dan masih banyak lagi informasi penting lainnya. Dengan kita tahu informasi, macam-macam informasi kayak gitu, masyarakat tuh jadi dapat disadarkan oleh fakta atau data yang ada, sehingga bisa mencegah penyebaran dari virus corona ini. Nah, data atau informasi yang aktual, yang faktual, itu juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Nah, itulah kenapa informasi jadi sangat-sangat penting, itu bisa dianggap sangat penting. Lanjut ke akses informasi. Bagaimana kita memperoleh informasi dari masa ke masa. Jadi, dulu mungkin di pagi hari, kita tuh sering ngelihat bapak-bapak yang sibuk membaca koran di teras rumah atau mas-mas yang duduk di halte nunggu bis sambil baca koran atau di ruang tunggu bandara sambil baca koran atau juga mungkin wanita atau ibu-ibu yang membeli tabloid ataupun majalah sambil nunggu suaminya pulang ke rumah. Tapi kalau kita lihat sekarang ini di era digital seperti ini, pemandangan kayak gitu tuh udah jarang banget atau bahkan mungkin nggak akan kita temui lagi nantinya. Sebenarnya, hal ini tuh bukan karena turunnya minat membaca dari orang-orang itu. Sama sekali bukan ya kalau menurut saya. Mereka yang nunggu di bandara, laki-laki yang membaca koran di teras rumah, itu juga masih membaca. Bedanya di era digital ini atau di era sekarang ini, orang-orang itu nggak lagi membaca lewat koran atau majalah secara fisik, secara real gitu. Akan tapi sekarang mereka membaca lewat laptop mungkin, smartphone, ataupun tablet yang mereka punya. Dan faktanya di era digital ini, kalau kita mengamati, hampir semua majalah atau koran-koran yang dulu itu ada, itu udah beralih ke dalam bentuk digital, yang bisa diakses lewat internet. Dan selanjutnya ada macam-macam atau jenis-jenis dari informasi itu sendiri. Yang pertama ada informasi faktual.
informasi faktual adalah informasi yang berupa fakta, bisa dibuktikan juga atau yang merupakan peristiwa yang nyata. Gitu. Contoh, gempa bumi atau tsunami di Aceh, peledakan bom di halte Transjakarta, berita-berita kayak gitulah. Dan masih banyak lagi informasi yang faktual yang berdasarkan fakta. Selanjutnya ada informasi ilmiah, yaitu informasi yang dirancang secara khusus untuk kepentingan penelitian. Contoh, kayak misal buah jeruk mengandung vitamin C atau wortel yang mengandung vitamin A. Nah, seperti itu contoh dari informasi ilmiah. Selain informasi ilmiah, pasti ada juga informasi yang tidak ilmiah. Nah, informasi yang tidak ilmiah itu biasanya bersifat umum, kayak misal informasi yang tersedia di mana-mana. Contoh berita kayak demo mahasiswa, kecelakaan di jalan tol, atau demo pekerja, berita-berita kayak gitulah pokoknya. Itu termasuk dari informasi yang tidak ilmiah. Dan yang terakhir, ini jenis dari informasi yang terakhir adalah informasi berdasarkan kegunaannya. Nah, informasi ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah informasi yang nambah pengetahuan si penerima dari informasi itu. Nah, misal berita tentang bencana alam di suatu tempat atau daerah. Nah, kalau yang kedua ini adalah informasi yang mengajarkan sesuatu kepada penerimanya. Ya, itu kayak misal informasi tentang cara menghitung luas lingkaran, cara menghitung Pitagoras, luas segitiga, atau informasi tentang mungkin cara menanam biji semangka, biji stroberi, dan lain sebagainya. Itu adalah informasi yang mengajarkan sesuatu kepada penerimanya. Nah, lalu kenapa kita harus memilah sebelum memilih suatu informasi? Emang ada informasi yang enggak ilmiah itu? Emang ada informasi yang enggak faktual, yang enggak aktual? Emang ada informasi yang tidak ada kegunaannya gitu? Jawabannya adalah ada. Itulah yang sering kita sebut sebagai hoax. Nah, sebelum kita membahas tentang hoax, mari kita belajar dulu tentang post-truth era. Jadi, istilah post-truth itu pertama kali muncul di artikel majalah The Nation yang berjudul The Government of Lies. Nah, istilah post-truth itu sendiri itu bisa diartikan sebagai pasca kebenaran, atau berarti dikaburkannya publik atau masyarakat kita itu dari fakta-fakta yang objektif atau dari kebenaran yang ada. Yang mana nantinya ketika fakta yang benar, fakta kebenaran itu mulai dikaburkan, maka hoax atau berita palsu akan dianggap sebagai kebenaran oleh publik, oleh masyarakat itu sendiri. Di sini ada fakta yang menyebutkan kalau menurut APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia, menyebutkan pada tahun 2017 penipuan di internet mencapai 83,89%. Nah, yang mana hal ini nunjukin betapa masifnya, betapa besar-besarannya perilaku masyarakat tuh dalam kejahatan internet, termasuk penyebaran hoax. Begitu juga post-truth, nantinya akan semakin mudah disebarkan. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya, di media sosial itu, sebuah hoax itu mampu menggerakkan emosi dan juga sikap dari masyarakat kita. Nah, balik lagi ke hoax, kita akan langsung aja ya belajar dikit definisi dari hoax itu sendiri. Menurut KBBI, hoax sendiri punya arti berita bohong. Sedangkan menurut Wikipedia, hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu yang diinginkan oleh si penulis. Padahal si penulis ini, si pembuat berita yang palsu itu tuh tahu kalau berita yang mereka tulis itu adalah berita yang palsu, yang tidak benar. Karena emang tujuan dari hoax itu sendiri adalah untuk membuat atau menggiring opini dari publik, dari masyarakat, dan juga membentuk persepsi di kalangan masyarakat kita. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, gimana sih sebenarnya sejarah hoax, dari mana munculnya, sejak kapan? Hoax pertama kali muncul di abad ke-16. Nah, yang paling terkenal pada waktu itu ada seorang namanya Benjamin Franklin. Pada waktu itu dia ngomong kalau ini ada batu dari Cina itu yang bisa nyembuhin
penyakit-penyakit mematikan gitu, kayak rabies, kanker, apalagi lah diabetes kayak gitu-gitu. Nah, pada waktu itu sebuah informasi itu cuma bisa diverifikasi atau dicari kebenarannya itu lewat testimoni orang yang udah pernah nyobain. Dan ternyata setelah ditelusuri dari testimoni orang-orang yang udah pernah nyobain, batu-batu yang dibilang sama si Pak Benjamin ini adalah sebuah, bukan batu sih, dia adalah tanduk rusa biasa yang nggak ada kemampuan untuk nyembuhin sama sekali. Jadi bisa dibilang si Pak Benjamin ini pada abad ke-16 tuh udah nyebarin berita palsu atau hoax. Nah, kalau kita lihat di era sekarang ya, di abad ke-20 ini atau saat ini, berita hoax tuh lebih banyak disebarkan lewat sosial media dibandingkan media cetak atau dari mulut ke mulut. Hoax di era ini bisa dikatakan lebih menakutkan gitu, karena hoax sekarang tuh bisa dibuat dengan sangat mudah gitu, sangat cepat dalam penyebaran maupun pembuatannya. Di Indonesia sendiri, berita hoax tuh cukup meresahkan, bahkan faktanya Indonesia tuh adalah negara demokrasi ketiga setelah Amerika dan juga India yang ngalamin permasalahan serius soal penyebaran berita palsu atau hoax. Sebenarnya pemerintah Indonesia, pemerintah kita itu juga lewat Kepolisian Republik Indonesia udah ngeluarin ancaman-ancaman yang serius buat orang-orang yang nyebarin berita palsu atau hoax. Nah, ini ada beberapa itu ya, contoh dari berita-berita hoax yang ada di Indonesia. Yang cukup terkenal sih. Yang pertama ada hoax tentang imunisasi dan vaksin. Jadi pada waktu itu dikabarkan kalau vaksin itu mengandung sel-sel hewan, virus, bakteri, dan juga darah. Pada waktu itu isu yang nggak bener ini itu nimbulin dampak yang cukup luar biasa juga ya pada stigma masyarakat kita, pada stigma orang tua terutama. Jadi masyarakat kita tuh jadi kayak takut gitu buat ngasih imunisasi maupun vaksin pada anak-anak mereka. Nah, yang kedua adalah hoax telur plastik. Nah, ini juga yang sempet rame ya. Jadi pada waktu itu dikabarkan kalau ada telur nih terbuat dari plastik yang dari mana? Dari Cina atau dari mana itu? Tersebar di pasar maupun minimarket di Indonesia. Dan faktanya setelah ditelusuri oleh pihak berwajib, berita tersebut adalah berita hoax. Nggak ada tuh telur-telur plastik. Cuman ada di berita tok. Nggak ada di pasar pun tidak, satu pun tidak ditemui telur-telur plastik yang seperti dikabarkan. Dan masih banyak lagi sebenarnya hoax-hoax yang ada di Indonesia. Hoax makanan yang mudah terbakar karena mengandung plastik mungkin, atau hoax ini juga ada yang cukup aneh. Hoax kartu nikah dengan foto 4 istri yang faktanya semua berita tersebut tuh adalah berita-berita palsu atau berita-berita yang nggak benar, berita hoax. Nah, kita udah ngomongin hoax secara luas yang ada di Indonesia juga sejarahnya. Di sini ada sedikit tips dari saya buat kita, buat saya pribadi juga, agar kita tuh terhindar dari berita-berita hoax, berita-berita palsu. Yang pertama adalah cek judul berita. Nah, berita hoax tuh biasanya kalau kita lihat ya, itu biasanya punya judul yang menarik gitu, yang sensasional, yang dilebih-lebihkan, hyperbola, dan juga provokatif tentunya. Jadi kalau kita nemuin berita yang judulnya kayak kriteria tersebut, sensasional, menarik, dan provokatif, itu patut dicurigai ya. Curigai dulu aja. Yang kedua adalah cek alamat situs dari berita tersebut. Kita dapat berita nih, kita bisa langsung cek alamat situs berita tersebut. Atau kalau kita mau ngecek secara langsung bisa juga dengan kita masukin tuh, kita ambil 2 atau 3 kata kunci dari judul berita tersebut. Misal ada berita kayak tadi ya tentang telur plastik. Langsung aja kita cari di Google.
kita tambahin kata hoax di depannya. Kita ketik tuh hoax telur plastik di Google, lalu kita enter, dan kalau berita itu memang hoax, di pencarian akan muncul berita fakta-fakta yang lain, berita fakta yang nyebutin kalau berita tersebut adalah berita hoax. Yang ketiga adalah cek keaslian berita. Nah, dengan cara kita tuh harus mencari sumber dari berita tersebut. Mungkin berita tersebut nyebutin institusi yang ada di pemerintahan, atau misal nama atau subjek penulis dari berita tersebut juga kita bisa telusuri lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah cek keaslian foto. Nah, foto ini juga bisa kita cek sih di Google Image, sama kayak cara yang tadi. Kita masukin 3 kata kunci di Google Image, 2 atau 3 kata kunci di Google Image dari judul berita yang kita terima, lalu kita cek apakah berita tersebut benar atau salah. Kalau mungkin berita tersebut berita benar, berita hoax, mungkin udah ada foto yang nyebutin kayak dikasih label gitu kalau foto tersebut adalah foto berita hoax. Nah, jika salah satu atau bahkan semua dari keempat tips ini kita temui di berita yang kita terima, maka bisa dipastikan kalau berita yang kita terima itu adalah berita palsu atau hoax. Nah, yang terakhir adalah cerdas dalam memilah sebelum memilih sebuah informasi. Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah bernilai kebenaran. Nah, cara mengetahuinya adalah dengan tips kita mengenali berita hoax yang slide sebelumnya ya. Jika informasi atau berita tersebut udah bernilai kebenaran, nggak memenuhi tips-tips atau kriteria dari slide sebelumnya, kriteria dari berita hoax, maka informasi tersebut bisa kita terima dan dipelajari lebih dalam. Yang kedua adalah bernilai kebaikan. Nah, sebuah informasi itu saya rasa harus bernilai kebaikan. Kalau kita lihat parameter dari suatu informasi itu yang bernilai kebaikan adalah ketika informasi itu ngarahin kita untuk jadi orang yang lebih baik. Sebaliknya, kalau informasi yang kita dapat tuh mengarahkan kita untuk berbuat buruk, maka bisa dipastikan kalau informasi itu nggak bernilai kebaikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah bernilai kemuliaan. Nah, parameternya adalah ketika informasi tersebut nggak menebar kebencian mungkin, atau nggak membuat kita jadi terpecah belah satu sama lain, dan berbagai hal negatif lainnya, itu bisa jadi berita tersebut udah termasuk berita yang punya nilai kemuliaan. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, seringkali kita tuh kayak bahkan baru baca judulnya aja nih udah gatel banget buat mencet tombol bagikan gitu, buat mencet tombol share. Perilaku kayak gini nih yang saya rasa bikin informasi yang salah itu nyebar dengan sangat cepat gitu. Maka dari itu dimohon untuk saya pribadi juga dan teman-teman untuk tidak langsung memencet tombol share. Menahan diri ketika kita dapat informasi yang mungkin beritanya tuh menarik gitu, tapi belum pasti kebenarannya, maka jangan asal mencet tombol share, walaupun itu ke teman kita ya, walaupun itu ke keluarga kita. Kayak misal sekarang banyak tuh kasus-kasus yang lagi tren ya di WhatsApp keluarga, WhatsApp grup keluarga yang asal share nggak tahu kebenarannya, yang mungkin di dalamnya udah ada kayak profesor ini, profesor itu, tapi kan itu belum tentu benar gitu. Dan di contoh ya di WhatsApp grup keluarga saya aja itu saya amati, saya cek lagi, ternyata 90% walaupun itu ada nama-nama profesor-profesor terkait, 90% dari yang di-share sama keluarga saya itu bukan berita yang benar gitu. Jadi biasakan untuk menahan diri untuk langsung men-share setiap informasi yang kita terima. Telaah dulu, kalau kita males buat nelaah, kalau kita males buat memvalidasi berita tersebut, ya nggak usah di-share. Kecuali kita mau memvalidasi dulu sampai benar-benar terbukti berita tersebut berita yang benar. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya buat teman-teman dan Bapak Ibu semuanya.
tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa untuk menulis pertanyaan di kolom chat, dan sampai jumpa di generasi yang lebih baik. Saya Faisal, terima kasih. Terima kasih sekali Kak Faisal untuk sharingnya, dan kita akan bertemu nanti di sesi Q&A ya. Kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya, seorang co-founder dari Jalanan Kita untuk membahas soal kebudayaan digital. Langsung kita sapa, selamat pagi untuk Kak Siti Safwati Putri Mawardi. Halo, selamat pagi, Kak. Selamat pagi Kak Siti, kali ini boleh dong sharingnya soal pentingnya internet untuk pengenalan budaya. Kami persilakan Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Bapak dan Ibu teman-teman sekalian? Berurai-urai sialang petang, berarang indah penuh gelora. Dimulai kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka acara. Jalan-jalan ke Surabaya, di Surabaya bertemu si Malakama. Perkenalkan, nama saya Safwa dan izinkan saya mengisi acara. Saya mohon izin untuk men-share screen materi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai promosi budaya Indonesia melalui media digital. Seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki era digital di mana semua kegiatan bisa dilakukan dengan lebih canggih dan efisien. Secara umum, era digital adalah suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital. Perkembangan digital juga akan terus berjalan tanpa bisa dihentikan karena sebenarnya masyarakat sendirilah yang meminta dan menuntut segala sesuatu menjadi mudah dan efisien. Seperti kita semua sadari bagaimana pentingnya peranan era digital dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kita pisahkan. Interaksi yang paling sering kita hadapi dengan dunia digital adalah bagaimana kita menggunakan media sosial. Nih, siapa nih yang sering nulis media sosial jadi sosial media? Sebenarnya sama aja artinya, tapi yang lebih tepat adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog di jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentunya banyak jenis media sosial dari yang mengupload konten berupa tulisan, foto, podcast, hingga video yang berdurasi pendek maupun berdurasi panjang. Tentunya berbagai jenis media sosial tersebut dapat kita isi dengan berbagai macam konten apapun sesuai dengan platformnya masing-masing. Apa yang dapat kita lakukan pada media sosial untuk mempromosikan budaya Indonesia? Yang pertama adalah membuat konten yang berisi mengenai budaya Indonesia. Lalu bagaimana sih caranya? Jadi dari hal kecil dulu nih yang kita dapat lakukan untuk mempromosikan budaya Indonesia, yaitu dengan memposting makanan-makanan khas daerah dengan caption yang menarik pastinya, yang mendeskripsikan makanan tersebut. Contohnya misalkan aku mempost snapgram ya, kalau misalkan jam sekarang mah. Ngepost di snapgram foto kue rangi. Belum banyak orang yang tahu apa sih kue rangi itu, berasal dari mana sih, apa sih bahan-bahannya gitu. Setelah aku mempost itu foto dengan caption kue rangi adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari campuran tepung kanji dan kelapa parut, pasti sebagian dari kita jadi tahu, oh kue rangi dari ini loh, campurannya dari ini, terbuat dari ini gitu. Jadi yang pertama adalah memposting makanan-makanan khas Indonesia dengan caption dan editan-editan yang menarik agar orang lebih tertarik untuk melihat dan jadinya lebih teredukasi gitu. Lalu yang kedua juga bisa dengan menggunakan pakaian yang berasal dari Indonesia seperti batik, sasirangan, tenun, dan masih banyak lagi. Dan zaman sekarang mulai banyak anak muda yang gemar menggunakan batik, sasirangan, atau tenun.
biasa kita sebutnya dengan berkain bersama. Kalau misalkan mau ngelihat contoh-contoh orang yang menggunakan batik dan lain-lainnya, bisa langsung ke sorry sebut merek, tapi di Instagram atau TikTok, karena di situ banyak anak-anak muda yang men-share tentang cara mereka berpakaian menggunakan pakaian-pakaian adat tersebut. Cari aja langsung hashtag berkain bersama. Lalu yang ketiga adalah kalian bisa mempromosikan budaya Indonesia dengan melukis, bermake up, atau menari yang menyangkut budaya, lalu kalian lampirkan karya kalian ke dalam media sosial kalian. Seperti itu. Nah, tapi sebelum kalian membuat konten mengenai budaya Indonesia, jangan lupa untuk di cross check dulu kebenaran mengenai budaya tersebut agar kalian bisa mengedukasi masyarakat dengan benar mengenai budaya tersebut nih. Jangan kayak Kak Febriansyah ya tadi, maaf kalau misalkan salah sebut nama, tentang hoax. Jangan sampai kita niatnya ingin mengedukasi tapi ternyata malah memberikan hoax gitu, malah menyebar hoax. Lalu apa saja sih media sosial yang umum digunakan masyarakat Indonesia, terkhusus anak remaja di Indonesia? Jadi media sosial yang paling umum digunakan masyarakat, terkhusus anak remaja di Indonesia, adalah Instagram, TikTok, dan YouTube. Kenapa demikian? Karena memang tiga media sosial tersebut yang paling simpel dan paling mengikuti perkembangan zaman. Secara ya kan, anak-anak remaja tuh kadang memilih media sosial yang simpel-simpel. Dan ketiga media sosial tersebutlah yang paling cocok untuk anak-anak muda seperti kita, ya. Lalu, tantangan paling umum dalam mempromosikan budaya Indonesia adalah satu, mendapat stereotype dari teman-teman. Kadang ada aja gitu yang kayak yang bilang, ini Nora, lu gitu kan, kayak ngapain nge-upload masalah budaya-budaya Nora atau sok cinta budaya. Well, that's a normal thing. Menurut aku enggak, bahkan itu keren banget, apalagi kalau misalkan kalian bisa mempromosikan budaya Indonesia sampai ke luar negeri gitu. Lalu ada takut jelek dan salah. Takut jelek dan salah, menurut aku pikiran jelek atau salah adalah hal yang wajar, tapi kita harus pede, kita harus tetap pede, kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Kalau kita itu bisa, dan jangan lupa untuk mempelajari budaya yang akan kita buat untuk konten kita gitu. Lalu ada bingung mencari ide, padahal di Indonesia kaya akan budaya loh. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus banyak belajar mengenai budaya-budaya di Indonesia agar kita tidak kehabisan ide untuk membuat konten. Lalu yang terakhir, sebenarnya nggak terakhir sih, tapi di sini terakhir, sorry. Tidak percaya diri. Hal yang paling banyak ditemui tidak percaya diri disebabkan dari pernah mengalami pengalaman buruk, misalkan memiliki trauma atau overthinking. Setiap mau buat konten pasti kepikiran kayak, aduh konten aku bagus gak ya? Aduh ntar konten ini banyak yang like gak ya? Aduh ini, aduh itu. Sampai akhirnya malah kita nggak jadi bikin karena kebanyakan overthinking. Lalu bagaimana sih cara agar menjadi pede? Caranya adalah bangun pola pikir yang positif, kenali kekurangan dan kelebihan kalian, fokus pada apa yang kalian akan lakukan, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, bergaul dengan orang-orang positif, dan yang terakhir adalah tumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Indonesia, karena dengan tumbuhnya rasa cinta dan bangga tersebut, maka kita akan terus ingin belajar budaya Indonesia dan ingin terus membagikan budaya Indonesia tersebut ke orang-orang di luar sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menyimak. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Kak Siti untuk sharingnya dan tentunya nanti kita akan bertemu di sesi Q&A ya, karena saya masih belum menemukan pantun balasan, nanti akan saya balas di akhir acara. Terima kasih sekali Kak Siti, dan kali ini langsung saja teman-teman kita akan masuk ke sesi question and answer di mana kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Kali ini kita akan menuju ke pertanyaan pertama untuk Bu Ifla terlebih dahulu. Pertanyaan datang dari Muntasir kali ini. Bagaimana jika anak justru menangis jika tidak diberikan gadget? Kadangkala anak-anak mencuri-curi dalam menggunakan handphone ketika kita lengah. Apa yang dapat kita lakukan jika terjadi hal demikian untuk menghindari anak supaya tidak kecanduan dengan gadget? Mungkin dapat dibantu jawab secara singkat nih Bu Ifla. Ya, baik. Terima kasih kepada penanya saudara Muntasir. Ya, Muntasir. Untuk tidak kecanduan internet, yang pertama adalah menghapus beberapa aplikasi yang membuat kecanduan. Ya, jadi beberapa aplikasi yang membuat kecanduan itu harus dihapus, sehingga anak tidak ingin lihat lagi ya. Yang membuat kecanduan itu konten-kontennya apa saja, itu harus dihapus, aplikasinya harus dihapus. Yang kedua adalah memperbanyak sosialisasi dengan teman dan orang-orang yang terdekat. Jadi jangan menghadapi gadget terus, jangan bermedia sosial terus, tapi lakukan pendekatan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa teman-teman, bisa saudara, gitu ya. Jadi harus menghilangkan kecanduan itu tadi, tidak harus selalu di gadget, kemudian bermedia sosial terus ya, jangan, tapi ya dialihkan. Pengalihannya adalah dengan mencari teman ya, sosialisasi kepada teman-teman dan juga kepada orang-orang terdekat, atau tadi berbuat kebaikan di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah mematikan gadget sebelum tidur. Nah, ini ya, agar tidak kecanduan, gadgetnya harus dimatikan sebelum tidur. Ini kan kebanyakan kalau anak-anak yang masih ABG, anak-anak yang masih senang dengan gadget tuh susah sekali dimatikan handphonenya. Bahkan dicas aja masih dibuat bermain ya, artinya masih bermedsos sambil dicas. Nah, itu kan nggak bagus juga. Jadi kalau mau tidur harus dimatikan. Kemudian yang keempat, membuat aturan yang disepakati antara orang tua dengan anak. Jadi kalau anaknya tidak mau kecanduan, orang tuanya harus benar-benar memberikan aturan, memberikan jadwal. Jadi 24 jam itu harus bisa dibagi. Berapa untuk bermedsos, berapa untuk bersosial, berapa untuk berkomunikasi dengan lingkungan, harus terbagi. Nah, itu menurut saya. Jadi harus ada aturan yang dibuat ya. Jika memang dia ada kesalahan harus dikasih punishment. Dan jika dia melakukan satu prestasi atau ada kreativitas dari dia bermedia sosial, harus dikasih reward. Sehingga itulah akan menjadi anak generasi Alphard yang memang kita harapkan semuanya. Demikian, sekali. Mas Terima kasih Romal. sekali Saya Bu kembalikan ke Iflaha, moderator. betul sekali, dan tentunya butuh komitmen ya untuk menjalankan itu semua. Terima kasih sekali Bu Iflaha sudah membantu menjawab pertanyaan dari Muntasir. Dan kali ini kita langsung saja menuju ke narasumber kita berikutnya kepada Kak Aliansyah. Kali ini pertanyaan datang untuk Kak Aliansyah adalah kita harus menjadi diri sendiri nih di dunia internet. Akan tetapi bagaimana dengan orang yang memiliki dui kepribadian jika di dunia nyata terkenal baik, tapi di dunia maya dikenal tidak sopan, atau mungkin sebaliknya, apa yang harus kita lakukan menghadapi orang seperti ini? Mungkin Kak Aliansyah dapat membantu menjawab. Terima kasih Kak Rona dan terima kasih kepada penanya ya. Ini jawaban dari saya sendiri. Terkadang orang yang berbeda kepribadian itu di media sosial, mereka cenderung merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Karena tertuntut penilaian orang lain yang harus serba baik, serba sempurna. Sebagai contoh, seseorang menggunakan fake account untuk menghujat temannya di sosmed, padahal diketahui di dunia nyata mereka seperti teman akrab ya. Untuk menanggapi orang yang berperilaku tersebut, tetaplah untuk memperlakukan mereka dengan pribadi yang baik, tetap jalani komunikasi tanpa
tanpa harus menyudutkannya. Terkadang kita tidak pernah tahu mengapa seseorang bertindak demikian. Tapi jika itu orang lain, mungkin kita bisa merasa jangan dilawan lah. Maksudnya merasa bodoh amat dengan hujatan orang-orang seperti itu, bisa kita lakukan tindakan seperti pemblokiran akun. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Aliansia, betul sekali. Dan teman-teman, kalau misalnya untuk Dwi kepribadian seperti itu, sebetulnya kita harus membiasakan diri malahan. Karena setelah ini kita akan masuk ke dunia metaverse, ya kan, semesta baru lagi, di mana kita akan memiliki alter ego, dan itu tentunya akan membuat kita memiliki karakter yang tentunya berlainan dengan karakter kita di dunia nyata. Jadi mungkin ini saatnya kita bersiap-siap. Kalau misalnya sudah pernah nonton Ready Player One, kita sedang memasuki masa itu. Dan tentunya terima kasih kepada kalian. Kali ini kita menuju ke Kak Faisal nih. Kali ini datang pertanyaan untuk Kak Faisal dari Mahbubi. Di era 4.0, di mana kebutuhan internet sudah menjadi subjek kebutuhan primer sehari-hari, banyak kegiatan mulai dari pekerjaan, informasi, berita, dan lain-lain yang diakses dikemas secara praktis. Dengan sekali telusur sudah bisa ditemukan. Nah, sebagai generasi muda yang melek digital, bagaimana sih tips kita yang harus adaptif dalam arus digital nih, dalam memanajemen sumber informasi dari isu-isu, stigma negatif yang menjerumuskan pada perundungan maupun hoax provokatif. Jadi yang kita perlukan untuk bisa memfilter nih, untuk beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Bagaimana Kak Faisal dapat membantu menjawab secara singkat? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Kak siapa Mahbubi. Perundungan yang berasal dari hoax provokatif. Bahkan perundungan pun dari fakta aja, bukan dari hoax nih, bukan dari hoax. Perundungan yang dari fakta. Itu aja udah buruk gitu, apalagi dari hoax. Terus bagaimana kita agar membentengi diri kita agar bisa memanajemen sumber informasi itu jadi baik gitu. Kita nggak ikut-ikutan sama orang-orang. Yang pertama adalah kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita menambah pengetahuan kita, bagaimana kita bisa akhirnya nanti. Jadi pertama kita harus menambah informasi-informasi atau pengetahuan kita lah tentang informasi-informasi yang nggak benar dan benar. Jadi kita nantinya akan bisa membedakan, benar kata Kak Mahbubi ya, kita sebagai orang atau generasi yang dianggap lebih paham, dan gimana cara kita agar tidak ikut-ikutan di arus tersebut. Caranya seperti itu, kita harus menambah ilmu pengetahuan kita harus, selain nggak usah jauh-jauh dulu, nggak usah kita mengedukasi orang, kita dimulai dari diri kita dulu aja gitu. Kita harus bisa tahu gitu, mana sih berita yang hoax, mana sih berita yang provokatif, mana sih berita yang baik, mana sih berita yang bisa dicerna, bisa di-share. Nggak semua berita bisa di-share, nggak semua berita tuh bisa di-share. Dan kita harus tahu, kalau kita nerima berita-berita yang mungkin hoax, provokatif, yang nggak baik buat di-share, mungkin kita bisa share dengan catatan gitu, dengan catatan ke orang lain. Kalau berita ini tuh berita yang palsu, berita yang provokatif. Jadi selain kita men-share, kita juga bisa mengedukasi orang lain. Seperti kata Kak Syafa tadi, niat ingin mengedukasi, tapi ternyata malah menjerumuskan orang lain. Itu juga bisa mencoreng nama baik kita ya. Selain kita juga bisa dianggap tuh agent of change yang harusnya mengedukasi, malah kita menjerumuskan orang-orang yang dianggap tidak lebih paham daripada kita, seperti itu. Mungkin saatnya juga kita menjadi superhero anti hoax ya. Jadi kalian juga bisa membuat tulisan atau juga bisa mempublish, mulai belajar untuk cross check semua data supaya kita terhindar dari yang namanya hoax. Dan semoga semua orang, kalau misalnya kita ngelihat teman-teman ini udah mulai jago ya kan, kalian bisa berkumpul jadi satu komunitas dan ngebentuk menjadi partner juga untuk Mavindo, turnbackhoax.id, dan masih banyak lagi. Siapa tahu generasi Alpha menemukan cara yang lebih mudah untuk generasi-generasi sebelumnya untuk bisa menemukan informasi yang lebih akurat lagi di dunia internet. Cakep banget itu pastinya ya. Terima kasih sekali Kak Faisal sudah membantu menjawab, dan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita berikutnya nih. Kepada Kak Siti, datang pertanyaan dari Tindi Audia Saputri.
Menurut Kak Siti sendiri, apakah ada perbedaan pemahaman budaya digital di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan atau pelosok? Jika ada, tolong dijelaskan kenapa hal ini terjadi. Jadi perbedaannya bukan tentang perbedaannya ada atau tidak, tapi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Napas engap kebanyakan makan nasi. Tolong dibantu jawab dong Kak Siti. Baik. Sebentar ya. Maaf Kak, pertanyaannya tadi boleh diulang atau enggak? Baik, sebetulnya ini tentang perbedaan pemahaman budaya digital saja di antara kota atau mungkin di daerah. Kalau misalnya memang menurut Kak Siti ada perbedaan, menurut Kak Siti kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti itu sih. Untuk perbedaan, pastinya ada perbedaan antara kota dengan daerah. Karena apa? Karena yang pasti adalah lebih berbeda dengan majunya era digital di daerah dan kota sih Kak. Karena kan rata-rata kota lebih cepat mengalami perkembangan digital, sehingga pasti akan ada perbedaan di antaranya itu. Atau mungkin maksudnya ketika kita masuk di dunia digital sebetulnya kan kita porsinya sama gitu kan, Google yang kita masukkan juga sama, namun mungkin akses ya Kak ya, ketika kita mengakses jaringan-jaringan untuk bisa mengupdate teknologi digital kita, karena itu juga tentunya menjadi pengaruh dan juga tantangan juga nih untuk kedepannya, bahwa harusnya di Indonesia semuanya sudah mulai merata. Namun tadi seperti di video arahan dari Presiden Republik Indonesia sudah disampaikan, kita akan mengalami percepatan. Seharusnya tahun 2032 nih teman-teman semua jaringan baru merata, tapi akhirnya dipercepat di tahun 2022. Insya Allah semua jaringan internet di seluruh Indonesia akan merata pembangunannya. Jadi semoga ditunggu aja, dan kita akan bersama-sama maju bersama, karena dunia internet yang kita pegang semuanya sama kok. Orang mau di Australia, mau di Swedia, mau di Jepang, sama di Indonesia pun semuanya sama. Jadi kita tinggal mengejar di jaringan internetnya aja. Terima kasih sekali Kak Siti sudah membantu menjawab, dan kali ini langsung saja, berarti karena keterbatasan waktu kita tidak bisa semua pertanyaan dapat diajukan kepada seluruh narasumber. Semoga tadi pertanyaannya dapat mewakili, dan kali ini kami akan segera mengumumkan siapa saja para calon peserta yang akan menerima verifikasi dari tim panitia untuk menerima giveaway masing-masing Rp100.000. Ada Muntasir, ada Mahbubi, ada Tindi, ada Yulaina, ada Aldi, ada Shakila Junior, dan juga ada Mario Bagus, dan nanti akan kita tambahkan juga dari Instagram. Dan kali ini untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi, silakan kirimkan untuk nama, nomor handphone, dan juga email kepada admin Q&A kami secara direct message. Jadi settingannya jangan send to everyone, karena takutnya nanti akan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Kominfo ya. Baik, kali ini di akhir sesi kita, kami akan mengajak seluruh peserta untuk berfoto bersama terlebih dahulu bersama seluruh narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Iflaha Zuriaten, terima kasih untuk Kak Aliansyah, terima kasih untuk Kak Muhammad Faisal Alfiansyah, dan juga terima kasih untuk Bu Siti Safwati Putri Mawardi yang telah meluangkan waktu berbagi bersama teman-teman yang ada di Kota Baru. Baik, silakan nyalakan kameranya, kita akan berfoto bersama ya. Silakan menghadap ke depan kamera. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Baik, masih ada lagi? Tidak ya. Dan tentunya ini menjadi akhir dari rangkaian acara literasi digital kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, dan juga tentunya mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini, kami mengingatkan ya, follow Instagram kami @litdik.kalimantan. Disitulah tempat kalian bisa bertanya ke admin bagaimana cara verifikasi dan juga klaim hadiah atau giveaway dari kita. Dan juga saksikan tayangan lengkap dari acara hari ini, semua ada di YouTube channel dari Literasi Digital Kalimantan. Untuk teman-teman yang ada di studio, ada Lina dan juga ada Zaki. Dan saatnya saya Ronald Andretti pamit. Selamat siang dan sampai jumpa di literasi digital berikutnya. Salam sehat selalu Indonesia, dan salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed,
yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,